Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, Ustaz, bagaimana caranya menikah batin dengan suami? Karena saya ini, Ustaz, sangat mencintai suami saya. Jadi kalau bisa dia suami saya di dunia pun juga nanti di akhiratnya. Jadi inginnya saya, Ustaz, bagaimana saya dengan suami saya itu menikah secara batin sehingga beliaulah nanti kekal selamanya menjadi suami saya. Itu aja, Ustaz, cara menikah secara batin. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah itu Bapak Ibu zahir batin ya. Wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wal batinah. Aku telah menyempurnakan nikmatku kepada dirimu zahir dan batin. Itu maksudnya, Ustaz jabarkan sedikit. Siapa yang ingin mengenal aku, kenalilah aku secara zahir, kenali aku secara batin. Siapa yang mengenal dirinya, kenalilah dirinya yang zahir, kenalilah diri yang batin. Siapa yang mau beribadah, beribadahlah secara zahir, beribadahlah secara batin. Siapa yang ingin sholat, sholatlah secara zahir, sholatlah secara batin. Siapa ingin mengenal dosa, kenalilah dosa yang zahir, kenalilah dosa yang batin. Siapa ingin nikah, nikahlah secara zahir, nikahlah secara batin. Karena ini adalah suatu sunnah yang telah dikuatkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Nabi Adam itu nikah di sorga, itu batin namanya. Kemudian turun ke alam dunia, nikah kembali. Nikah kembali itu disebut namanya syariat batin. Syariat batin itu yang disebut namanya nikah batin. Nah, kenapa kita mesti nikah batin? Nah, lihat kata Allah, wattaqullaha fin nisaikum. Takutlah kamu kepada Allah tentang urusan wanita-wanita, tentang istri-istri. Kenapa takut kita kepada Allah? Ini khususnya laki-laki nih. Kenapa mesti takut kepada Allah tentang urusan wanita? Karena wanita itu kamu jadikan sebagai istrimu itu karena amanah Allah yang Allah titipkan kepada dirimu. Wastahlaltum furujahunna bil kalimatillah. Kalau Allah dah titipkan wanita itu sebagai istrimu, amanah yang diberikan Allah, maka gaulilah istrimu itu dengan kalimat Allah, atas nama Allah, atas izin Allah, atas sertifikat yang Allah berikan izin itu, baru boleh kita menjamanya secara zahir dan batin. Kalau kita nikah saja secara zahir, secara hukum nikah udah terpenuhi syarat nukulnya dasar tuh. Tapi kalau batin belum kita nikah, maka nanti yang terlihat adalah sesuatu yang tidak menyamankan. Kenapa tidak menyamankan? Kalau kita tidak seperahu, suami soleh, istri tak soleh, istri soleha, istri tak soleh, tak seperahu namanya, walaupun satu rumah tangga, sama seperti Fir'aun dengan Asia. Asia itu wanita yang soleha, Fir'aun tidak. Ketika Fir'aun menjama Asia istrinya, maka yang terlihat oleh Asia itu adalah unta. Supaya tidak berwujud dia berbentuk hewan ternak, berbentuk hewan buas, maka hendaklah kita mesti separahu. Wanitanya beriman, laki-lakinya beriman. Kalau udah beriman laki-laki dan perempuan, maka lakukanlah nikah secara zahir di kantor kuah, di masjid, di surau, di langgar, di rumah, di masjid alim, silakan. Setelah itu baru kita ulang lagi nikah kita berdua dengan pasangan kita. Habis sholat isya, setelah kita berwudu, berjabatan tangan kembali. Setelah berjabatan tangan, maka seorang suami membaca Assalamualaikum ya babur rahim. Lalu istri menjawab Waalaikumsalam ya babur rahman. Ya. Kemudian suami mengatakan Ashhadu an la ilaha illallah. Lalu istri menyebut Muhammad Rasulullah. Baru hu kata suami, Allah kata istri.
Selesai dah tu dah. Jadi Bapak Ibu jangan malu pula nih. Malu Ustaz awal punya cucu. Jangan ada malu Bapak Ibu, mesti nikah. Walaupun Bapak Ibu dah beranak 3, beranak 4, dah bercucu, kalau masih hidup suaminya, masih hidup istrinya, wajib lakukan itu. Barulah sah secara agama, sah juga secara pandangan Allah. Itu yang zahir batin tuh. Apa bedanya Ustaz? Bedanya lagi. Apabila Bapak Ibu sudah nikah batin dengan pasangannya, andai kata salah seorang pasangannya itu selingkuh, maka bisa diketahui. Suaminya selingkuh, tahu istri itu. Istri selingkuh, tahu suami itu. Kenapa? Apa yang ada pada suami ada pada istri. Apa yang ada pada istri ada pada suami. Kenapa? Bapak, Ibu, Adam dan Hawa itu yang dikatakan min nafsi wahidah, diri yang satu. Hawa itu terjadinya karena jantung hatiku, kata Adam. Maka disitulah Adam mengatakan bahwa Hawa itu adalah jantung hatiku. Hawa juga menyebut abangnya Adam itu adalah belahan jiwaku. Disitulah dikatakan jantung hatiku. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.